Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Allah telah kurnia kepada kita semua di pagi ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, usia, waktu, dan tentu keistiqamahan kita dalam majlis ilmu, dan ini tidak semua orang menikmati sebuah sajian eh, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, selawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk orang-orang yang dirindukannya dan kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Di pagi ini sebagaimana biasa di hari Rabu kita ngaji Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan tema yang rutin ini alhamdulillah sudah berurut panjang ya, dan urutan Asmaul Husna yang insya Allah akan kita kaji di pagi ini tentang Al-Hafidz ya. Al-Hafidz ya mungkin berbeda dengan tema sebelumnya yang sudah kita bahas tentang Al-Hafidz yang artinya Allah Maha Menjaga. Sekarang Al-Khafid itu adalah berbeda ya, karena Al-Khafid nanti insya Allah akan dijelaskan panjang tentang bahwa Allah itu Al-Khafid ya. Allah itu juga maha merendahkan. Nah, ini maksud dengan merendahkan itu apa dan kenapa Allah merendahkan. Dan Alhamdulillah guru kita sudah hadir di eh, depan kita ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kita doakan guru-guru kita, Saudara Adi Al-Jamari, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Dan tentu semua guru-guru kita yang hadir, yang selalu hadir di pagi hari dan di malam hari, menemani kita untuk ngaji ya, dan ini sebuah kenikmatan tentu yang harus kita syukuri. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bi khair walhamdulillah. Masya Allah, Wa Masya Allah. kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Biduaikum. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ustaz ini kita akan membahas ya satu Asmaul Husna, nama Allah yang agungnya itu Al-Khafid ya. Mungkin agak sedikit pelafalannya hampir-hampir sama dengan Al-Hafid gitu ya. Padahal dalam tulisan Arabnya berbeda ya. Al-Hafid gitu ya. Bahwa Allah itu adalah maha merendahkan. Dan ini tentu dalam sebuah pertanyaan yang sempat saya share di undangan itu, siapakah yang Allah rendahkan? Ya, khawatir kita termasuk orang yang direndahkan oleh Allah. Ketika kita dapat ujian, dapat musibah, apakah termasuk orang yang direndahkan atau bukan gitu ya? Apakah itu azab atau bukan? Nah ini mudah-mudahan di pagi ini jadi sebuah refleksi kita ya, evaluasi bagi diri kita semua. Kalau Abdul Mashkur Ustaz. Baik, syukran. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiqh. Ustaz Khalis. Wa ta'alallah fi kulli hayatuk. Amin, amin. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, tentu kesyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat.
Teriring doa Amin. untuk saudara-saudara kita yang sedang diberikan pengukuran dosa oleh Allah SWT lewat sakitnya. Mudah-mudahan bisa menerima dengan ikhlas apa yang Allah SWT takdirkan, sehingga tidak ada orang yang merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pagi ini kita akan membahas Al-Hafiz. Al-Hafiz ini biasanya dijelaskan berkaitan dengan Ar-Rafi'. Jadi direndahkan, ditinggikan atau dimuliakan. Jadi izinkan saya mengabarkan satu cerita bahwa ada satu kisah di mana seorang ulama yang kemudian dia begitu menguasai banyak ilmu agama, kemudian dia berada di lingkungan yang kemudian terdapat di kampung itu seorang pelacur yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihampirinya lah ulama ini dengan maksud dia mau bertobat, cuman dia nggak tahu caranya. Kalau ada sholat apa, kalau ada istighfar doanya seperti apa, kalau dan seterusnya. Dia nggak punya ilmu untuk bertobat, tapi dia ingin, sangat kuat keinginan untuk bertobat. Maka apa yang terjadi? Eh, Pelacur ini menghampiri ulama itu, dan ulama ini merasa jijik dan kemudian menghinakan si pelacur ini. Maka kemudian dia merasa lebih suci, lebih mulia, lebih tinggi dan seterusnya. Maka kemudian dia malah tidak mau melayani si pelacur itu, gitu ya. Terlepas nanti dalam kaidah syar'i ada memang eh, ketidakbolehan atau ketidakpatutan atau justru dilarang laki-laki dan wanita itu berkhalwat berdua saja, gitu ya. Misalnya saya sebagai konsultan, gitu ya, diakui sebagai ustadz oleh beberapa orang, kemudian ada yang konsultasi, kepengennya di pertemuannya di sebuah kamar hotel gitu, tanpa siapapun, berdua saja karena dia mau private. Nah, itu bahaya itu. Ya, itu nggak boleh. Meskipun saya sering berhadapan dengan kondisi seperti itu, biasanya saya ajak istri, gitu. Jadi untuk cari aman, gitu. Jadi supaya nggak ada fitnah juga. Maka saya ajak istri. Tapi meskipun istri saya nggak ikut terlibat dalam pembicaraan itu, setidaknya dia ada di ruangan yang sama. Eh, Maka yang terjadi eh, ketika si pelacur ini kemudian mau bertobat, kemudian tidak diindahkan oleh ulama ini, maka Allah Subhanahu wa taala dalam kehendaknya, Allah sebagai Al-Hafiz itu merendahkan eh, apa namanya ulama ini, maka direndahkan serendah-rendahnya sampai kemudian dia dalam beberapa eh, akhir hayatnya itu bahkan sampai ada orang yang berani menginjak tengkuknya ulama ini eh, pada saat dia tafakur. Kebayang ya, ada orang lain yang kemudian menginjak tengkuknya, jadi sudah nggak dianggap, nggak dimuliakan sama sekali. Ini saya bicara tentang Asmaul Husna ya, saya tidak ingin nanti antum-antuna mengait-ngaitkan dengan, oh iya ada ulama itu setelah dia jadi anu terus jadi dihinakan sama sama Allah. Enggak ya, saya enggak mau masuk ke dalam terminologi itu. Artinya ini bisa terjadi pada siapa saja, ini bisa terjadi kepada siapapun juga. Ada yang pernah tahu kisahnya tentang Barseso? Ada berapa orang yang kisahnya Barseso, ada yang tahu nggak di eh, majelis pagi ini? Ada sekitar 50 orang. Berarti dikurangi saya sama Mas Halis, eh, jadi 48 orang. Ada yang pernah tahu tentang Barseso? Siapa Barseso? Boleh eh, kasih reaction tangan gitu. Kasih misalnya gini nih, jempol gitu ya. Nah, kayak saya ini nongolin jempol gitu. Ada nggak di antara? Wah, nggak ada sama sekali. Oh, Masya Allah. Baik, saya akan berkisah sedikit tentang Barseso.
Jadi Barseso ini kalau di kalangan kami para pencari ilmu itu adalah bagian yang eh, dia kisahnya ini sangat tragis gitu ya. Jadi beliau adalah ahli ibadah gitu ya, yang kemudian kalau kita lihat antum-antumnya bisa buka di beberapa situs kisah Barseso gitu ya, itu terkenal gitu. Saya mendapatkan ini sekitar tahun 2004 gitu ya. Itu intinya adalah kisah tentang eh, seorang yang bernama Barseso ini hampir hampir mirip dengan apa namanya, dengan eh, kisah yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi ada seorang ulama yang kemudian eh, Allah Subhanahu Wa Taala hinakan dia gitu. Nah, dalam konteks Allah itu yafkhozu dan yarfa'u, merendahkan dan meninggikan. Nah, ini kalau kita perhatikan dari beberapa kisah Barseso secara singkat saja, mungkin saya nggak usah terlalu detail menceritakan kisah ini. Jadi ada seorang yang bernama Barseso, dia seorang ahli ibadah, dia alim, maka kemudian iblis laknatullah alaih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemampuan untuk mengganggu Barseso ini. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan itu. Artinya untuk menguji si Barseso ini. Kemudian dia eh, diganggu. Bagaimana cara mengganggunya? Maka didatangkan kepada beliau seorang keluarga yang kemudian dihembuskanlah oleh iblis tentang bahwa Barseso ini saking ahli ibadahnya dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ketika itu ada seorang gadis yang kemudian cantik, dia kemudian sakit, kemudian dibisikkan kepada keluarganya itu ada Barseso yang bisa menyembuhkan eh, penyakit. Maka dibawalah si gadis yang sakit ini ke Barseso yang diyakini bisa menyembuhkan eh, penyakit. Maka apa yang terjadi? Iblis kemudian merasuki jiwa Barseso yang kemudian, waduh, pertamanya tawaduk. Saya nggak tahu nih, saya nggak pernah bisa saya. Tapi orang percaya, udahlah kamu kan orang orang soleh, orang ahli ibadah. Pokoknya kami serahkan kepadamu. Gimana lah caranya? Gitu. Terjadilah situasi yang sebegitu luar biasanya itu. Maka kemudian karena mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Barseso pun kemudian menerima dengan kesalahan bahwa dia akan berhalbat dengan perempuan ini. Memang orang sakit gitu ya. Memang orang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Maka kemudian ditinggalkan oleh keluarganya di situ, ditunggu kesembuhannya. Maka apa yang terjadi? Disampaikan oleh iblis, diganggu dengan cara yang luar biasa. Eh, saya akan membantu menyembuhkannya, tapi caranya adalah diginikan, 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 diginikan. Nah, perlakuan yang dilakukan oleh Barseso kepada si pasien ini kemudian didorong oleh iblis gitu. Maka kemudian yang terjadi ketika itu eh, Perseso ini kemudian eh, apa namanya? Ya namanya laki-laki pasti punya syahwat ya. Maka apa yang terjadi eh, dia muncullah hasratnya kepada si pasien ini. Maka bisikan-bisikan yang luar biasa dari iblis itu menjadi bagian yang dia kan sakit, dia kan nggak tahu nih cara menyembuhkannya, bangkitkan gairahnya, bangkitkan libidonya, bangkitkan hasratnya, dan kemudian lakukan ini, lakukan itu. Ternyata yang bangkit hasratnya adalah Barseso. Sampai akhirnya kekejian itu terjadi. Ya, kekejian itu terjadi, apa kalau bahasa kita itu terjadilah hal-hal yang diinginkan gitu ya. Maka yang terjadi, Barseso ini menzinai pasien itu, menzinai gadis itu, dan kemudian karena saking seringnya sampai kemudian hamil gitu. Maka kemudian kekalapan itu menjadi bagian yang kemudian dia langsung panik gitu. Kepanikan ini menjadi bagian yang dia langsung terperangah dan waduh ini salah ini. Salah nih, salah banget. Tapi udah terlambat gitu. Maka yang terjadi adalah
dia langsung gali kubur di bawah ranjangnya si pasien itu, kemudian dikubur di situ. Terus dia diganggu lagi sama iblis untuk bikin aja kuburan palsunya di dekat pohon itu. Maka dia bikin juga kuburan kuburan palsu. Maka ketika keluarga kerabat si gadis itu datang, ya mulailah bersilat lidah dengan berbagai macam ini ya, karena kita nggak bisa ngelawan takdir Allah ya. Beginilah begitu dia terakhir tuh kondisinya begini 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 dan begini, jadi begitulah itu yang terjadi. Jadi diharapkan keluarganya pasti terimalah, wong zaman itu nggak ada teknologi CCTV dan seterusnya gitu, nggak ada bukti itu, yang tahu cuman Barseso sama si gadis itu sama malaikat sama Allah yang tahu. Apa yang terjadi ketika itu, eh, si keluarganya ini dibisikkan juga oleh iblis, enggak, itu pohon itu enggak ada isinya, itu cuma tumpukan tanah saja. Si adikmu itu adanya di ranjang yang tempat di mana dia dirawat, itu di bawahnya justru dikuburnya oleh Barseso ini. Dia hamil dalam keadaan hamil. Wah, jadi wah seru itu. Akhirnya kebongkar dan kemudian Barseso yang tadinya ahli ibadah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas tentang bagaimana Al-Hafiz ini. Ini saya pakai eh, kitab Asmaul Husna yang untuk ini yang saya beli di eh, Cubase ya, dibantu sama Mas Yoga Adi sama Mas Andi Taufik waktu itu. Tapi di sini juga diceritakan bahwa bagaimana memaknai Al-Hafidh ini. Karena memaknai Asma Al-Hafidh ini di dalam kitab Al-Hikam ya Ibnu Athaillah As-Sakandari dikatakan bahwa sesungguhnya kemaksiatan yang menimbulkan rasa rendah hati dan harapan akan rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih baik daripada taat yang membangkitkan rasa mulia. Jadi kalau kita ngaji sekarang ini gitu ya, kemudian merasa bahwa wah saya dong anggotanya RKI yang tiap hari ngaji. Wah, itu merasa mulia dari orang-orang lain mah nggak ngaji. Hati-hati itu, hati-hati dengan sikap itu. Karena sifat itu adalah al-hafidh. Jangan sampai kita punya atau meneladani sifat al-hafidhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang boleh atau yang bisa merendahkan itu cuma Allah. Kita sungguh tidak pantas. Kalau kita melihat seseorang, misalnya, apa yang kita rendahkan? Nanti kita akan lihat perbandingan dengan ar-rafi'nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ar-rafi', otomatis dia kemudian tergoda atau punya potensi untuk kemudian dia menghadirkan sesuatu yang sifatnya al-khafif. Jadi ketika misalnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dia, ya. Kita sering berdoa ya, dalam di antara doa sujud itu, eh, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, ya, maka angkatlah derajat gitu ya. Itu bagian yang kemudian kita diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Baik harkatnya, martabatnya, kekayaannya mungkin, kemudian status sosial gitu, atau apa namanya, kemampuan-kemampuan yang sifatnya internal, mungkin tutur katanya jadi sopan, eh, apa namanya, mungkin suaranya menjadi eh, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin penampilannya dibikin punya appeal yang tinggi gitu. Punya karisma, kemudian dibikin dia cakap, dibikin dia rajin, dibikin dia sehingga memunculkan pujian-pujian yang kemudian merusak keikhlasan. Maka ini ar-rafi'nya Allah SWT membuat dia menjadi punya seperti tadi si ulama yang awal tadi. Dia merendahkan orang. Kamu apa pelacur apa segala macam. Naudzubillah, ini tadi cuma naudzubillah. Apa yang terjadi ulama tadi kemudian dihinakan oleh Allah SWT sampai kepada tengkuknya tadi diinjak oleh jamaahnya. Maka yang terjadi ketika itu, eh, kita harus memahami bahwa Allah SWT memberikan kita sesuatu itu, hati-hatilah dengan karunia itu, karena ada bagian yang kita diuji dengan kemuliaan.
Nah, kalau sampai kemudian kita terjebak, maka itu jadi istidraj, gitu ya. Ini naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah, karena eh, penampilan ya, karena kemampuan bicara, karena kepiawaian, apalah segala macam, dia merasa lebih. Maka perlu diingat bahwa ini kalau perlu semua mengulang nih kata-kata saya ini. Merasa lebih adalah esensi sifat iblis. Coba bisa diulang masing-masing, nggak usah open mic. Ya, merasa lebih adalah esensi sifat iblis. Karena yang paling awal dia merasa lebih itu adalah iblis. Ana khairu minhu. Ketika disuruh sujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Ini kan artinya dia merasa lebih. Kenapa kau tidak mau bersujud? Dalihnya luar biasa, iblis. Dia mengatakan bahwa saya tidak mau menyembah selain Allah. Wah, keren. Diplomasinya keren. Saya tidak mau menyembah selain Allah. Benar nggak? Benar. Kata-katanya benar. Tapi itu bagian dari ketidaktaatan yang dia bungkus dengan kata-kata manis. Ada seseorang yang kemudian ketika oleh istrinya disuruh sholat. Mas, sholat, mas. Sholat itu urusan saya sama Allah ya. Kalau kamu yang nyuruh saya sholat dan saya sholat karena kamu, berarti itu saya sholat karena kamu, bukan karena Allah. Biarkan saya sholat karena Allah. Oh, luar biasa itu. Kesannya kayak oh banget gitu ya. So iya bener tuh. Tapi kemudian pada saat yang sama kita tanya, apakah kemudian dengan iblis mengatakan saya hanya mau menyembah kepada Allah, gitu. Apakah kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Gitu. Itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi harus betul-betul mohon betul sama Allah SWT. Jangan sampai kita kemudian punya rasa lebih dari orang lain. Apa rasa lebihnya? Banyak. Lebih ganteng, lebih cantik, lebih soleh, lebih rajin, lebih pokoknya merasa lebih aja. Ya, dan itu bisa terjadi pada siapapun. Ya, dan itu tanpa disadari kita seolah-olah menjadi orang yang kayaknya benar tapi salah. Contoh gitu ya, kita datang ke kumpulan misalnya pengajian apa gitu, kita datang karena sifatnya kekeluargaan jadi potluck gitu ya, bawa makanan sendiri-sendiri nanti di sana di sharing gitu. Potluck buat 6 porsi misalnya, buat 6 porsi berarti 6 porsi di sini bisa dihabiskan oleh 6 orang dan seterusnya. Jadi potluck 6 porsi itu misalnya bikin dadar goreng gitu, bikin dadar apa, dadar jagung atau apa, dadar jagung lah bahasa kita. Terus ada yang bikin ini, bikin itu, apa segala macam. Pokoknya rata-rata 6 potluck. Begitu masuk, tiba-tiba ada asinan. Begitu dia makan asinannya, padahal yang bawa asinan ada di situ, dia yang bikin. Gitu. Tiba-tiba nyeletuk dia karena merasa bahwa asinan yang biasa dia beli di Total Buah misalnya gitu ya, jadi menyebut merek, atau di asinan Butati aslinya tempat di mana dia beli gitu ya. Asinan Butati lebih enak loh, ntar aku bawain deh. Jadi seolah-olah asinan yang dibuat ini menjadi tidak enak dan kemudian dia merasa lebih dengan pemahaman dia tentang asinannya Butati. Gitu. Itu itu membuat orang yang bawa bawa apa namanya, bawa asinan tadi gitu menjadi tersakiti gitu. Begitu juga dengan menunya, jangan sama ya menu potlucknya ya, supaya orang tidak membandingkan antara eh, tahu berontak yang satu dengan tahu berontak yang satu gitu. Jadi pokoknya aku udah ngelis yang tahu berontak siapa, bahwa ini siapa, bawa nasi bakar siapa dan seterusnya. Ya udah itu aja, nggak usah komentar macam-macam. Karena komentar macam-macam itu membuat kita menjadi meneladani al-khafid tadi gitu. Baik. Bagaimana memaknai al-khafid ini? Merendahkan orang yang asalnya mulia itu menjadi sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Karena dia adalah al-khafid yang maha eh, merendahkan. Ini diambil dari kata khafada, ya. Khafada ini merendahkan. Dan kalau Allah SWT merendahkan memang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan keagungan, penuh dengan apa namanya eh, kemampuan. Memang Allah SWT hendak memuliakan atau merendahkan seseorang, maka tergantung bagaimana Allah SWT menghadirkan itu gitu ya. Sebagaimana tadi Ibarat Seso atau ulama yang
ketemu sama pelacur tadi. Dan pelacur tadi itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT dalam konteks ar-rafi, dan kemudian yang dihinakan ya al-khafidnya Allah SWT kepada si ulama tadi. Jangan pernah merasa bahwa kita ini lebih dari orang lain. Karena tadi ya eh, merasa lebih adalah sifat esensi iblis. Nah, Allah SWT tidak sewenang-wenang dalam menghinakan atau memuliakan. Ada aturan main yang kemudian bertemu dengan Allah SWT punya ketetapan. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah menghinakan atau memuliakan seseorang, ketika manusia melanggar itu, ya maka hinalah dia. Gitu. Maka manusia akan hina dan rendah ketika dia bergelimang dengan kemaksiatan. Dan apalagi gemar merendahkan derajat atau martabat orang lain. Dia mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Dan itu ketetapan Allah. Nah, kemudian bagaimana kita memaknai ar-rafi' ya? Ar-rafi' sendiri ini adalah isim fa'il atau kata yang menunjukkan pelaku, gitu ya. Dari kata rafa'ah. Ya, jadi Allah itu yarfa'u, ya. Allah itu juga yaf'adu. Kemudian ketika menaikkan, meninggikan, Al-Quran tidak menunjuk langsung pada sifat Allah, tetapi ada ayat yang menyatakan bahwa Allah itu rafi'ud darajah, ya, menaikkan eh, apa namanya, ketinggian derajatnya itu menyebabkan orang menjadi, ya, seseorang bisa menaikkan orang kalau jabatannya sudah tinggi, gitu kan ya. Dan Allah yang memiliki arsy-Nya, yang mengutus Jibril membawa perintah kepada siapa yang dikehendaki, ya, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka ada syarat-syarat tertentu ketika Allah SWT memberikan sesuatu. Mari kita lihat di dalam surah yang ke-9 ayat yang ke-100. Silakan kalau ada yang ingin membaca terjemahannya. Ayat Tafadhal Mashkur. Surah 9 ayat 100. Ada yang sudah ketemu? Silahkan. Fastabiqul khairat aja ini. Sudah, udah. Ayat Tobah. Tafadhol. Mangga, mangga. Ayat 100 ya, Teh. Iya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik. Itulah kemenangan yang agung. Syukran, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Siapa yang bisa ngambil apa hubungannya apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai kepada ayat ini? Kok ayat ini? Berarti syarat apa yang kita harus punyai sehingga kita akan meninggi posisinya seperti sebagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW yang kemudian mendapatkan keridhaan dari Allah dan Allah pun diridhoi oleh mereka. Jadi terjadi saling ridho antara makhluk dengan penciptanya. Kira-kira poin yang mana di antara ayat itu yang menyatakan bahwa harus masuk kepada requirement seperti apa kita sampai kepada Allah SWT ridho atas kita? Ada yang ketemu kata kuncinya nggak? Silakan. Ini eksplorasi Al-Quran. Harus sudah sering ngobrol sama Tuan Guru Suparman Fajar. Mestinya ketemu nih. Silakan. Kata apa yang kemudian menandakan bahwa eh, seseorang itu harus punya itu untuk sampai bisa diridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Menjadi muhajirin nggak mungkin. Kita nggak hidup di zaman itu. Menjadi ansor apalagi. Gitu. Tapi kita bisa menjadi kelompok yang ketiga, yaitu waladina taba'uhum. Apa? Bi ihsanin. Mengikuti mereka dengan baik. Ya, Dr. Ali ini, Masya Allah. Mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita mengikuti mereka dengan baik, mengikuti siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Artinya apa? Ya kalau nggak ada dalilnya, mendingan nggak usah. Gitu. Sebaiknya kita berusaha untuk kemudian
melakukan begitu banyak persoalan yang kemudian datangnya dari Allah SWT, di antara satu dan sekian banyak itu, perhatikan juga surat 10 ayat yang ke-100. Berarti harus punya apa? Yuk, kita cari di surat 10 ayat yang ke-100. Kalau tadi di surat 9 ayat 100 mengikuti dengan baik, artinya apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya kita ikuti dengan baik. Nah, kalau di surat 10 ayat 100, siapa yang mau baca? Saya Silakan. baca Mangga, Bah. Mangga, Bah. Ketua kelas, surah silakan. Yunus 10 ayat 100. Betul. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Nah, Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. jadi syarat minimumnya apa kira-kira, Bah, kalau dari Abah? Iman Syarat hanya diberikan oleh Allah SWT kepada yang dikehendaki. Berarti nggak sembarangan dong. Allah ngasihnya. terseleksi, terpilih. Terseleksi terpilih. Untuk bisa masuk dalam seleksi itu sehingga dicentang oleh Allah SWT. Sehingga diberikan keimanan oleh Allah SWT. Syaratnya apa? Mengikuti ajaran yang sudah disampaikan. Di situ dibilangnya apa di ayat itu? Coba yang lain mungkin ada yang nyeletuk lagi, silahkan memahami ayat itu. Surat 10 ayat yang 100. Amal soleh Mbak Neni kurang tepat. Boleh tambahin, Abah, tambahin dikit di setelahnya, setelah ayat itu dikit. Walari jeza ala ladina la ya'qilun. Yang Dan ayat Allah, ini, iya, ayat 100 juga. Dan dan Allah tidak akan seorang pun akan beriman memberikan kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang Nah, yang tidak mengerti. Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Untuk bisa mengerti bagaimana caranya? Berilmu, belajar. Nah, jadi harus ngaji. Jadi harus ngaji. Supaya Allah rafi' kepada kita, tidak khafif kepada kita, supaya Allah peninggikan kita, tidak merendahkan kita, maka masuk ke dalam orang-orang yang beriman yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jangan sampai kita masuk kepada bagian ayat yang tadi. Wala rijza 'alal ladina la ya'qilun. Dan Allah akan murka kepada orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Orang yang nggak mau belajar. Ada alasannya aja. Ya. Gimana caranya? Pokoknya ada aja alasannya. Suruh belajar bahasa Arab ada aja, gitu. Suruh ikut tadabbur ada aja, gitu. Pokoknya gimana caranya lah. Jadi was-was minasyaitonnya dikencengin, gitu. Dibiarin. Nah, ini yang kemudian naudzubillah dari subhanallah, jangan sampai kita kemudian oleh Allah al-Hafiz direndahkan, gitu. Nah, bagaimana kita memaknai ar-rafi ini? Ya, syukran Abah. Ketika Allah SWT di dalam surah Al-Mu'min, surat 40 ayat 15. Ya, surat 40 ayat 15. Allah SWT menyatakan bahwa Rafi'ul Darajat yang tadi saya bilang. Dia yang punya ars, dia yang zatnya mengutus Jibril, membawa perintah kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan. Bahkan di dalam surah Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-165, itu juga dikatakan bahwa Allah lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebagian kamu atau sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu dengan tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sungguh Tuhanmu akan sangat cepat siksaannya, gitu. Dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat lain di surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32, ya. Allah SWT juga menyatakan bahwa apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi ketika Allah menggonjang-ganjingkan kehidupan kita, dinaikkan atau diturunkan, maka pastikan bahwa kita tidak termasuk golongan orang yang masuk dalam
esensi sifat iblis tadi, merasa lebih. Saya dong anggota MKI, makanya kamu ngaji gitu ya. Nggak boleh gitu juga gitu. Maka kedua ayat ini menunjukkan bahwa ayat Allah tadi meninggikan derajat seseorang sebagaimana manusia atau sebagian yang lain. Para ahli tafsir mengatakan bahwa peninggian derajat ini bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Jadi sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita eh, jadikan sebagai peninggian derajat Allah SWT. Misalnya tadi ada harta, ada pangkat, ada jabatan, ada mata pencarian, ada kekuatan, ya, ada keindahan tubuh, ada ketampanan, ada kecantikan, ya, kecerdasan ataupun apapun. Dia memiliki semua itu, salah satu bagian diantaranya Allah menjadikan orang lain memandang mulia yang bersangkutan. Ya. Akan tetapi semua ini hanya perolehan yang bersifat duniawi, tidak kekal, rapuh, ya, dan mudah hilang. Nah, maka kemudian untuk mengekalkan ketinggian yang dimaksud tadi disandarkan kepada Allah Ar-Rafi', maka harta pangkat jabatan kecantikan kekuatan yang tadi itu sangat mungkin untuk merendahkan pemiliknya gitu ya apabila penggunaan tidak sesuai dengan kehendak pemberinya. Jadi Allah mudah saja yang merendahkan seseorang dengan yang lain itu. Jadi kuncinya berilmu gitu ya. Berilmu dengan konteks apa? Ketika Allah karuniakan sesuatu kepada kita, maka itu tidak akan digunakan sebagaimana kita mengumbar hawa nafsu kita. Lihat di dalam surat yang ke-7 ayat yang ke-179. Betapa banyak orang terjerembab dalam kondisi di mana Allah sudah berikan karunia kepada dia. Surat yang ke-7 ayat 179. Afwan. Jadi ketika ayat itu menyatakan bahwa sungguh aku jadikan manusia dan jin itu sebagai dasarnya neraka atau jadi bahan bakarnya neraka. Kenapa? Persoalannya sederhana. Dia punya nurani nggak dipakai buat Allah. Dia punya pendengaran, punya penglihatan, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan apa yang datang dari Allah SWT. Gitu. Maka orang ini lebih sesat daripada binatang ternak. Kal an'am bal hum adallu. Lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak itu dipecut masih mau bergerak. Gitu. Binatang ternak itu digusah gitu, masih mau. Gitu. Ini udah enggak sama sekali. Suruh sholat nggak mau sholat, suruh nutup aurat yang bener nggak mau, suruh pakai rok maunya pakai celana aja terus, gitu. Sehingga bentuk bentuk badannya kebentuk terus, gitu. Suruh pakai kaos kaki ada aja alasannya, yang alergi lah, inilah itu apa segala macam dan seterusnya. Tanpa ada keinginan untuk kemudian dia menjalankan perintah Allah SWT. Kemudian ada bagian yang kemudian mohon izin ya, ada istri yang kemudian ketika dia bekerja, mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ketika seseorang istri bekerja, biasanya dia punya penghasilan. Hati-hati dengan khitahnya sebagai perempuan, sebagai istri. Dia diizinkan oleh suami itu adalah bagian yang kemudian tidak lantas menjadi lebih gaya ketika, kan saya yang punya duit. Kan duit saya, kan duit istri, duit suami, duit istri. Ketika suaminya tidak lebih berpenghasilan ketimbang istri, hati-hati. Allah SWT seolah-olah rafiq terhadap istrinya, tapi kemudian khafif kepada suaminya. Ini hati-hati. Ya, maka setiap istri harus tahu diri betul bahwa dia jika tidak diizinkan oleh suaminya, maka dia tidak harus bekerja. Karena nafkah itu harus datang dari suami. Itu. Maka ketika istrinya juga punya nafkah, kemudian menjadi terlalu mandiri dan mentang-mentang. Akhirnya ketika suaminya belum berjaya soal urusan keuangan, maka kemudian dia akan muncul mentang-mentangnya. Ya, yang punya duit saya, yang kerja saya. Padahal dia lupa bahwa izin bekerja itu datang dari suaminya. Gitu. Kan kadang-kadang ada yang begitu. Akhirnya apa? Ada pepatah, ada uang abang saya. Nggak ada uang abang ditendang. Alhamdulillah. Gitu. Maka bagaimana melihat bahwa spirit
Al-Hafidh Ar-Rafi ini jangan pernah merendahkan orang lain. Gitu ya. Apa yang dibanggakan dari kita karena sesungguhnya yang terjadi di tubuh kita ini adalah kotoran semua. Di kepala ada ketombe. Sehebat apapun eh, sampo yang Anda gunakan. Perusahaan sampo itu kan mengiklankan bahwa dia adalah anti ketombe, gitu ya. Tapi seandainya Anda tidak keramas saja beberapa hari, itu ketombe pasti muncul lagi. Jadi tidak ada dalam penelitian itu dikatakan tidak ada satupun sampo yang bisa menghilangkan ketombe sama sekali. Jadi artinya itu hanya jualannya pabrik sampo aja. Wah, ini adalah anti dandruff, mengandung ini, mengandung apalah segala macam dan seterusnya. Dan kemudian dengan iklan yang animasinya sangat luar biasa, dengan CGI yang tekniknya, wah masya Allah, gitu. Gambar ketombe-nya bisa rontok satu sama cairan sampo dan seterusnya. Itu menjadi membuat orang yakin, oh pakai ini aja, saya nggak akan ketombean. Saya kalau pakai itu ketombean. Akhirnya muncul sugesti-sugesti yang sebetulnya kalau dicek, gitu ya, eh, ada sampo yang tidak menyebabkan kerontokan, padahal memang apa naturalnya gitu ya, fitrahnya seorang manusia itu rambutnya pasti rontok gitu. Apapun yang terjadi gitu. Bahwa kemudian ada penyakit ini penyakit itu apa segala rontok itu bukan sesuatu yang kemudian bisa dijaga oleh sampo gitu maksud saya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan itu, maka tidak ada manusia yang sempurna. Turun dikit congek gitu ya, turun dikit ke mata belekan gitu, hidung ingus gitu, turun ke mulut ludah gitu, turun ke ketiak asem gitu, terus tuh perut ini isinya sampah semua gitu. Kalau yang apa namanya cuman gasnya aja yang keluar gitu ya, yang kehilangan sih senang gitu, yang nemu panik gitu. Apalagi kalau sampai nemu yang sudah ada fesesnya, ada bentuk. Kami di waktu apa namanya umroh itu seringkali kalau tawaf itu tiba-tiba dicegat sama petugas kebersihan karena ada orang yang nggak mampu menahan pupnya. Itu berceceran, langsung dibersihkan sama petugas kebersihan itu dengan sangat cepat. Dan itu luar biasa. Ya, begitu dipanggil satu, tep, langsung selesai dalam waktu yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi wangi bersih kembali dan siap untuk disujudi oleh siapa saja. Dan itu bagian yang kemudian sampai kepada bagian yang paling rendah sekalipun orang menjadi nggak boleh sombong. Maka jangan pernah kita merendahkan orang lain. Maka selain dengan amal ibadah, Allah SWT bisa mengangkat derajat seseorang karena dosanya. Misalnya pada saat seorang berdosa dan menyesali dosa-dosa yang dilakukan, kemudian terus-menerus minta ampun kepada Allah, dia pun gigih menjauhi dosa itu, maka dosa-dosa ini akan menjadi kebaikan. Jadi lebih baik apa namanya merasa apa istilahnya kalau di stiker-stiker atau di meme itu biasanya, jika engkau tidak mampu berlomba dengan tahajudmu dengan para ahli ibadah, maka engkau bisa memperbanyak ibadah untuk memenangkan perlombaan istighfar yang terjadi pada para pendosa. Gitu. Kita bisa memperbanyak istighfar di antara para pendosa. Gitu. Mari kita lihat di surat yang ke-2 ayat yang ke-269 supaya kita paham bahwa ada bagian yang kita bisa upayakan agar Allah mengkaruniakan kita pemahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Surat yang kedua, ayat yang ke-269. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. Silakan. Siap, Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman. Barakallahu fiik. Jadi di bagian akhir ayat itu ketika Allah SWT menyatakan pelajarannya hanya akan ditangkap oleh ulul albab.
Siapa ulul albab ini? Orang yang mau mempergunakan akal sehatnya. Jadi ketika Allah SWT di tebaran ayat yang lain menyatakan afala yatafakkarun, afala ta'kilun, afala yanzurun gitu ya. Itu apakah enggak mikir, apakah enggak berpikir, apakah enggak menggunakan akalmu, apakah enggak perhatikan. Itu bagian yang kemudian menggugah akal kita. Seringkali Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita hal-hal yang disebut sebagai penggalian curiosity atau Allah apa Allah SWT itu seringkali ketika mengabarkan sesuatu oleh Rasulullah SAW dirubah format pemberitaannya, bukan sekedar memberitahu tapi menggali rasa ingin tahu. Tahukah kalian bahwa apa segala macam dan seterusnya. Dan Allah SWT juga seringkali menyatakan itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Setelah dikasih tahu Al-Qari'ah, ya, mal-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Apakah kamu tahu Al-Qari'ah itu apa? Baru setelah orang tergugah rasa ingin tahunya, baru menyelami bagian yang diberikan informasi. Sama seperti ketika banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa eh, misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Baru dijelasin. Jadi eh, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu digali oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW dalam memberikan informasi, tapi yang digali adalah rasa ingin tahu kita dulu. Rasulullah SAW sering menanyakan kepada para sahabat, tahukah kamu eh, siapa tadi yang datang ketika seorang pria yang terlinting necis, klimis, datang ke Rasulullah SAW, nempelin dengkul ke Rasulullah SAW, sampai kemudian yang lain nanya, dia yang jawab, dia yang nanya, dijawab, dibenerin, gitu. Yang kita kenal sebagai hadis Jibril. Gitu. Nanya malah dijawab malah ngebenerin, gimana sih? Ini bukan bukan bertanya, itu dia mempertanyakan. Sebetulnya ingin menggali apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka ketika di bagian akhir Rasulullah SAW bertanya, kalian tahu nggak siapa itu? Selalu para sahabat ketika ditanya begitu, jawabannya sama. Allah wa Rasuluh a'lam. Nah, Allah yang mengetahui dan Rasulnya yang sudah pasti mengetahui. Gitu. Jadi seringkali kemudian Rasulullah SAW menjelaskan terkait dengan itu seperti halnya yang disampaikan tadi. Nah, begitu juga dengan bagian yang di surat 66 ayat 8. Orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ketika kita direndahkan oleh Allah SWT, maka yang kita harus lakukan adalah merubah cara pikir kita, mengkonversi cara pandang kita, mengganti perspektif, ganti kacamata. Sehingga melihat kepada sesuatu itu bukan lagi lebih kepada hal-hal yang sifatnya tersurat, tapi kita harus lihat juga apa makna tersirat. Jadi ketika kita lihat dalam surat ada beberapa ayat yang menyatakan tentang bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya itu seperti ini, gitu. Itu banyak sekali ayat yang menyatakan itu. Nah, lihat surat Allahumma sholli surat yang ke seketika langsung lupa. Ini saya mudah-mudahan tidak sedang direndahkan oleh Allah SWT. Lihat surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Bentar. Insya Allah benar. Jadi ketika surat 9, surat At-Taubah ayat yang ke-20. Mangga, Pak. Mangga. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah
Mereka itulah orang yang memperoleh kemenangan. Baik. Jadi kalau kita sedang direndahkan sama Allah SWT, ganti mindsetnya, dirubah cara berpikirnya, diganti cara memandang sesuatu, sehingga kita tahu bahwa yang Allah SWT inginkan dari kita adalah segeralah merubah kelakuan, segeralah merubah cara pandang kita, sehingga Allah SWT akan meletakkan kita di posisi yang tinggi di hadapan Allah SWT, sehingga Allah akan ar-Rafiq kepada kita. Itu. Maka apa yang seringkali misalnya saya sering kali, wah Ustadz ini ya apalah segala macam, Masya Allah Ustadz ini itu. Lah. Allah SWT sedang memuliakan saya dengan menutupi aib saya. Gitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok yang kemudian ketika dia dipuji dengan apa yang dia jadikan amal solehnya, bukan untuk sekedar dia ingin dianggap sebagai orang yang beramal soleh, tidak. Dia betul-betul melakukan itu dasarnya lillah. Maka ketika kita dipuji dengan itu, maka ingatlah bagaimana Abu Bakar ketika punya amalan yang sangat luar biasa. Maka beliau biasa berdoa dengan doa yang Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnu. Wa ighfir li fima la ya'lamu. Wahai Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku. Dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Itu bagian yang harus kita terus-menerus menghadirkan rasa bahwa ya alhamdulillah Allah tutup aib kita. Jika tidak, waduh, habis kita ini. Gitu. Karena kalau saja Allah SWT menampakkan aib-aib kita, ada seorang dari kalangan tabi'in, ya, beliau menyatakan bahwa andai saja Allah SWT menampakkan aib-aib kita, ya, di hadapan banyak orang dalam bentuk tubuh yang baunya busuk, ya, yang menyengat, pasti tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Andai Allah SWT membuka maksiat dan dosa-dosa kita sebagaimana Allah SWT jadikan orang yang mukanya bisul bernanah, pasti tidak ada orang yang mau kenal dengan kita. Alhamdulillah Allah masih tutup aib kita. Jadi kalau punya keistimewaan ini itu apa segala macam seperti yang saya sampaikan tadi, ada pangkat, ada harkat, ada ketampanan, ada kekuatan, ada kejayaan, ada kepandaian, ada kepiawaian, sejatinya bukan untuk disombongkan. Karena sangat boleh jadi ketika Allah SWT Al-Hafiz, kita langsung dibikin hina oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi spiritnya Al-Khafid Ar-Rafi ini kemudian kita harus melihat bahwa ditinggikannya derajat itu adalah ujian. Para khalifah ketika dijadikan atau dipilih sebagai sebagai pemimpin, maka itu dia anggap sebagai musibah. Gitu. Maka begitu dapat perintah dari Rasulullah SAW bahwa engkau yang akan memimpin ini, dia langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Maka dia selalu mengingatkan bahwa seperti kisahnya Syekh Abdul Aziz, ya, bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu beliau ketika anaknya mau ngobrol, gitu, ya, mau ngobrol, dimatiin dulu lampunya. Dah ngobrol. Kenapa digelapin? Ini minyaknya minyak rakyat, minyaknya umat ini. Ini dinyalain bukan buat ngobrolan keluarga. Gitu. Kalau kamu selesai nanti saya nyalain lagi. Masya Allah. Kira-kira berani korupsi nggak orang yang begitu? Itu nggak bakal. Gitu. Nah, bisa kita lihat sekarang kalau kemudian malah di negara kita nggak ada. Meskipun dilulukan sebagai beliau adalah Umar bin Khattab. Nggak ada yang sekapasitas beliau. Gitu. Siapapun gitu ya. Nah, kemudian tingginya derajat itu adalah ujian, maka Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa keterperdayaan orang-orang beriman
Yang durhaka antara lain karena pikiran mereka bahwa Allah Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Dan kita hanya berharap kepada ampunan. Makanya ketika bersandar pada keyakinan tersebut, akhirnya apa? Menyia-nyiakan amal. Masya Allah. Ya kan nanti tinggal istighfar aja, Allah pasti ampuni kita. Astagfirullahaladzim. Kayak punya orang dalam gitu. Nggak ada sebetulnya kayak gitu. Dan memang ketika Allah itu rahmatnya tidak berbatas, nikmat dan kemurahannya sangat luas, maka kita ketika menjadi orang yang bertauhid dengan keimanan yang bisa berharap karena adanya keimanan, maka kemurahan dan kebaikan ya, itu kemudian kita harus buat sedemikian banyak. Maka dari paparan ini siapapun kita harus hati-hati dengan keunggulan atau kelebihan yang Allah karuniakan. Ya. Ada yang kulitnya lebih putih, ada yang posturnya lebih tinggi, ada yang badannya lebih body goal, dan seterusnya. Itu hati-hati dengan kemuliaan yang Allah SWT berikan. Gitu. Maka jangan sampai orang bodoh celaka karena kebodohannya. Nabi Isa menyatakan begitu, betapa banyak, wahai manusia, betapa banyak lampu yang padam oleh hembusan angin, begitu banyak orang yang ahli ibadah karena kesombongan dan pamer, berapa banyak orang yang kaya celaka dengan kekayaannya, berapa banyak orang miskin celaka dengan kemiskinannya, betapa banyak orang yang berilmu celaka dengan keilmuannya, naudzubillah min dzalik, betapa banyak orang bodoh celaka dengan kebodohannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Buat amalan yang tertinggi. Amalan tertinggi itu apa? Kalau bisa belum berbuat baik, kita harus punya keinginan untuk berbuat baik. Gitu. Misalnya, kita merencanakan menghadiri sebuah pengajian. Kita kumpulkan uang untuk ongkos ke pengajian tersebut. Setelah uang terkumpul, kita berangkat. Meskipun hujan turun. Gitu. Di perjalanan kita mendapati banyak sekali kesulitan. Pokoknya berat ya tantangannya sampai ke pengajian itu. Tapi ketika sudah sampai di sana, hendaklah kita menghadirkan dalam hati kata-kata Alhamdulillah ya Allah, semua terjadi atas izin dan karunia. Saya hadir di sini karena ongkos darimu, kesehatan darimu, dan terlindung dari setan yang membisikkan rasa malas kepadaku, itu juga darimu. Jadi artinya ketika sampai ke tempat yang dituju, lupakan segenap pengorbanan yang kita lakukan. Perkara pahala Allah pasti akan berikan kepada kita. Maka Allah yang paling adil, nggak usah dituntut atau kita nggak perlu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nggak bisa hitung-hitungan ya. Jadi seolah-olah ibadah ini jadi transaksional kepada Allah. Jangan sampai Allah merendahkan kita dalam konteks al-khafifnya hanya karena songongnya kita. Kita lakukan tahajud karena ingin jodoh atau lulus ujian. Ini adalah kategori orang-orang yang hanya berharap balasan duniawi. Gitu. Nggak apa-apa kita melakukan amal semacam ini. Tapi sepanjang amalannya benar, dicontohkan sama Rasulullah SAW, Allah pasti nggak sulit untuk kemudian menerima dan mengabulkan keinginan seorang hamba. Misalnya ada orang yang rajin beramal, bukan karena mengharapkan balasan dunia. Dia mengharapkan rahmat Allah saja gitu. Maka perkara duniawinya pasti akan datang. Gitu. Udah diurus sama Allah. Dan sudah menjadi jaminan apalagi kita sungguh-sungguh beribadah. Yang penting amalan saya jadi pahala. Gitu. Apa artinya keuntungan duniawi kalau kemudian tidak dapat pahalanya? Maka kepada orang-orang yang tingkat ini, dia akan berusaha mencari berbagai keutamaan fadilah dalam beribadah, datang ke masjid di awal waktu, pengajian manapun dikejar, gitu. Ada Zoom kajian diikuti terus, ada yang butuh pertolongan dibantu, dan seterusnya. Pokoknya gimana caranya menjadi orang yang bermanfaat. Seperti Rasulullah SAW sampaikan, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Maka lama-lama orang-orang yang seperti itu sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Pahala kan udah dijamin sama Allah. Nggak berharap juga pasti akan datang. Maka yang penting bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Mau sedikit atau banyak pahala atas amal yang dilakukan, terserah Allah. Kira-kira orang yang sudah sampai pada tingkatan ini, maka dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk beramal supaya dia mendapatkan keselamatan itu justru di akhirat. Dia lakukan itu untuk akhirat. Nah maka di atas ini ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Seseorang yang beramal karena mengharap ridho. Apa yang bisa saya nikmati di surga kalau ternyata kenikmatan terbesar dan yang paling hakiki adalah menatap wajah Allah. Gitu. Maka lahirlah ungkapan
seorang seperti Rabi'ah al-Adawiyah, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka jauhkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, maka janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepada aku. Nah, setinggi-tingginya amalan adalah kalau kita tidak memperhitungkan lagi balasan dari Allah selain bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini luar biasa. Itu. Jadi, kalau sampai kepada tahap itu, jadi dia nggak terlalu penting urusan duniawinya dan semua pahala udah diamin oleh Allah SWT, maka nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Sekali lagi, ketika Allah SWT cukup jadi Rabb, maka kita akan menjadi orang yang merasa tercukupi dengan sepenuh-penuhnya. Mari kita tutup kajian kita dengan surat yang ke-46 ayat yang ke-13. Tafadhol. Ada yang udah ketemu? Silakan. Ustadz, Jangan surat Yasin. Ya, 46 ayat 13 ya Ustadz. enggak, silakan. 46 ayat 13 kan Ustadz? Betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Masya Allah. Syukran. Jazakumullah khair. Barakallah khair. Jadi, ketika seseorang menjadikan Allah sebagai Rabbnya, selesai sudah. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, apapun yang terjadi ini pasti sudah kehendak Allah. Nikmati saja semua. Saya tutup dengan kisah, yaitu seorang pemuda bernama Abu Bakar. Ini soleh, tampan, dia berjual kain di Syam, ya, keliling dari satu tempat ke tempat lain. Satu kali ada seorang wanita yang memanggilnya. Wanita itu menyuruhnya masuk ke dalam rumah yang bagus. Begitu masuk rumah, wanita ini langsung mengunci pintunya. Gitu. Kayak kisahnya Zulaikha sama Nabi Yusuf ini. Maka sebenarnya sudah berkali-kali dia memandangi ketampanan Khalid ketika dia lewat di depan rumahnya. Sehingga dia benar-benar jatuh hati. Maka kemudian dia katakan si perempuan ini, aku memanggilmu tidak untuk membeli barang daganganmu, tapi semata karena aku sangat mencintaimu. Selama ini aku tergila-gila pada ketampananmu. Maka wanita ini mengajaknya untuk berzina. Maka Abu Bakar ini mengingatkan akan pedihnya siksa Allah. Tapi semua usahanya sia-sia. Dia semakin tertantang untuk menaklukkan hati si pemuda ini. Maka Abu Bakar ini merasa bingung, badannya gemetaran, nggak takut kepada Allah. Akhirnya dia minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Maka dia bertekad untuk melumuri tubuhnya dengan kotoran. Benar saja. Akhirnya Abu Bakar melakukan perbuatan nekat tersebut. Dia lumuri tubuhnya dengan kotoran, lalu dia keluar dari kamar mandi. Maka wanita itu merasa jijik dan terkejut. Dia menjerit dan mengusir Abu Bakar dari rumah. Maka Abu Bakar bergegas pergi. Dia bersihkan tubuhnya, lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba dari tubuhnya muncul bau yang sangat harum seperti wangi kasturi. Setelah itu Abu Bakar mendapatkan gelar al-miski yang berarti harum seperti misk, seperti kasturi. Jadi sangat mudah bagi Allah meninggikan derajat seseorang dari seorang tukang kain yang bukan siapa-siapa, yang sosok namanya menjadi harum seharum tubuhnya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, berlindung dan bermohon kepada Allah. Supaya Allah tidak memberikan kita kelemahan untuk merendahkan kesombongan kita. Alias kita minta kepada Allah agar diberikan kekuatan dan merendahkan hawa nafsu kita untuk meninggikan kedudukan kita bersama orang-orang pilihan. Maka berusaha untuk merendahkan apa yang memang diperintahkan Allah untuk direndahkan dan meninggikan apa yang memang diperintahkan Allah untuk ditinggikan. Maka merendahkan atau meninggikan sesuatu harus lurus karena Allah, bukan karena faktor keinginan dan dorongan nafsu. Bahkan. Jadi nanti saya akan share doanya. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'a zikri. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau tinggikan namaku. Ya. Wizri
wa tuslih, ya, menghapuskan dosa, kemudian perbaiki seluruh urusanku. Tusliha amri, ya. Wa tutahhir qalbi, dan bersihkan hatiku, ya. Wa tunawwir li, dikatakan di sini fi qabri, dan berikan cahaya yang kelak ada dalam kuburku, ya. Wa yaghfir li, dan ampuni, ya, aku, lidzambi, dengan dosa-dosaku, wa as'aluka ad-darajah, dan aku mohon kepadamu derajat, ya, al-ula, yang tinggi, ya, minal jannah, di dalam surga. Nanti saya share doa. Sementara seperti itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang termasuk azab Allah apabila Allah menghilangkan harga diri seseorang dari pandangan manusia sehingga mereka meremehkan dan menghinakannya, sebagaimana dia telah meremehkan dan menghinakan perintah Allah. Maka ketahuilah, ketika Rob kita mencintai seseorang menurut kadar cinta Allah kepadanya, manusia akan takut kepadanya menurut kadar ketakutannya kepada Allah, maka manusia akan memuliakannya menurut kadar penghormatan dia kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis supaya tahu Mas ya, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita pagi ini dapat banyak ini ya, inspirasi, nasihat dari guru kita. Dan tentu kita termasuk orang-orang yang berharap yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya juga teringat saat dengan surat Al-Mujadalah di ayat 11 itu ya. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kalian Ya. dan mau walladzina utul ilma darajat. Dan Ya. orang-orang yang berilmu dengan derajat, dengan banyak derajat. Mudah-mudahan ayat tadi mengingatkan kita untuk terus ya mengaji, karena inilah salah satu cara kita selain tentu kita harus meningkatkan keimanan kita, tapi juga menambah ilmu, wawasan keagamaan kita menjadi salah satu cara untuk menjadi orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ini ancaman buat orang-orang supaya tidak jumawa karena ilmunya. Iya, Masya Allah. insyaallah, tabarakallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, eh, tentu ini sebuah asma ya, dua asma yang tadi sudah dijelaskan oleh Sadodi, Al-Hafidh sama Ar-Rafi, ini menjadi sebuah asma yang tidak bisa dipisahkan, Ustaz ya. Sebuah Baik. nama Allah yang agung ini yang tidak bisa dipisahkan, dan insya Allah akan berlanjut juga nanti dengan Al-Mu'izz Al-Mudhil, itu juga nggak bisa dipisahkan, Ustaz ya. Ya. Karena Nanti ini saya akan bahas Al-Qabid dulu sama Al-Basit. baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan hasanal jaza, Allah Wakadzalik, memberi kebalasan, dan ini menjadi amal jariah bagi Ustaz dan juga amal jariah bagi kita yang ngajak teman-temannya untuk ngaji di majlis ini ya. Ini selalu admin mengajak jamaah untuk juga ngajak temannya, saudaranya, sahabatnya gitu ya, untuk mendapatkan kenikmatan hidangan ilmu di pagi hari bersama MKI dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk menambah kebaikan dengan cara mengajak orang lain gitu ya. Masih ada waktu sedikit gitu ya, karena ini udah hampir jam 7 juga, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ya, saya kasih waktu satu atau dua lah yang mungkin ingin bertanya atau memberikan sharing gitu. Dan tentu Tafadhal, semua, Oscar, silakan. silakan. Semuanya yang selalu diingatkan oleh guru kita, memang yang penting dari memahami Asmaul Husna ini adalah pengaplikasian gitu ya, praktek dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa Allah itu merendahkan kita, tentu kita harus hati-hati apa saja yang membuat kita bisa direndahkan ya. Dan ketika Allah meninggikan atau meninggikan derajat seorang hamba, nah kita pun jadi tahu dari kisah-kisah tadi yang sudah disebutkan oleh Sadodi, misalkan seorang sosok yang nggak dikenal, Abu Bakar Al-Miski itu ya. Nah, dengan kisah itulah kemudian Allah angkat derajatnya sehingga keluar bau wangi dari tubuhnya ya. Karena termasuk juga orang yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi ya, termasuk 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah ketika hari kiamat, yaitu orang yang yaitu menolak untuk berzina walaupun ada kesempatan yang terbuka gitu ya. Dan karena inna akhafullah, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau punya keimanan seperti ini, para pimpinan negara ini luar biasa, tidak akan ada korupsi lagi saja.
Allah, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi negeri ini dengan Ya menghadirkan Rabbi. para pemimpin yang amanah gitu ya. Sehingga eh, Allah turunkan keberkahan sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran ya. Eh, Allah akan turun keberkahan bagi sebuah kaum ketika kaum itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rupanya masih ada satu. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Pak Ustadz ada 2 pertanyaan tapi satu dulu nih Pak Ustadz. Ini Ya, soal tingkatan amalan ini Pak Ustadz. ya, Kayaknya waduh jauh banget ya Pak Ustadz. Kadang-kadang nih mau puasa Senin Kamis aja nih itu pasti terbersit aduh biar sehat gitu Pak Ustadz. Jadi saya pikir ini setan masih mendompleng ini di niat saya karena Allah itu atau bagaimana? Itu Pak Ustadz, itu pertanyaan pertama. Nanti kalau boleh satu lagi setelah ini Pak Ustadz. baik. Demikian Pak Ustadz. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Jadi pembelokan niat itu ketika yang diraih adalah keduniaan, maka bersihkan niatnya atau luruskan niatnya. Ya Allah, aku puasa ini karena Nabi-Mu mencontohkannya. Jadi aku melakukan ini semata-mata karena Nabi. Karena Nabi nggak mencontohkan, maka dia tidak perlu kita ikuti. Bahwa kemudian efeknya adalah sehat, itu yang kedua. Gitu. Tapi boleh nggak kita lakukan itu? Boleh saja, nggak apa-apa. Gitu. Karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Saya ingin sehat seperti Rasulullah SAW, memberikan kesehatan. Boleh kalau dibelokkan begitu. Nggak ada Oh masalah. iya, Iya. iya benar Pak Ustadz. Iya. Sama seperti ketika kita nggak mau bersedekah karena Rasulullah SAW merintahkan kita untuk tidak bersedekah kepada orang yang masih bisa bekerja. Loh, kok nggak sedekah kok malah ngikut sunnah itu kan ya. Maka Rasulullah SAW katakan jangan berikan sedekah kepada orang yang masih bisa bekerja. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, seorang pemuda yang masih segar, kekar. Ya Rasulullah, aku minta bagian Baitul Mal untukku. Maka Rasulullah SAW melihat fisiknya masih sehat, masih gagah. Kau nggak punya apa-apa sama sekali di rumahmu? Nggak ada ya Rasulullah. Saya miskin. Sama sekali nggak ada satupun barang di tempatmu. Artinya itu kalau misalnya kita nanya ke orang gitu, beneran lo nggak punya apa-apa, gue samperin ke rumah lo ya gitu, kayak bahasanya gitu tuh. Maka kemudian dia katakan ada sih, tapi cuma mata kapak yang udah karatan. Oke, itu aja bawa ke sini kata Rasulullah SAW. Oh Maka iya. dia pulang. Maka Rasulullah SAW bikin gagangnya. Begitu datang dia dipasang, diasah sebentar sama Rasulullah SAW, cari kayu bakar, jual lah. Itu luar biasa. Gitu. Sehingga betul-betul bagian yang kemudian setiap kita diminta untuk kemudian terus berusaha untuk menghadirkan bahwa niat kita itu harus karena Allah dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Satu lagi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ngomel di depan Hajar Aswad. Kamu ini cuma batu biasa yang tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan mendatangkan mudarat. Kalau saya nggak cium kamu juga nggak ada apa-apa. Kalau saya cium kamu juga saya nggak akan dapat apa-apa. Tapi karena Rasulullah SAW pernah aku lihat menciummu, maka aku cium karena mengikuti Rasulullah SAW saja tanpa tahu apa fadilahnya. Dicium, sambil ngomel itu. Gitu. Karena dia nggak ada keinginan karena yang sifatnya duniawi, tapi hanya pure ngikutin Rasulullah SAW. Begitu juga ketika seseorang yang ikut Rasulullah SAW waktu perang Badar. Di satu wilayah itu kemudian tiba-tiba dia keluar dari barisan, terus kemudian sama kudanya itu dia keluar gitu muter, terus kemudian balik lagi masuk ke bagian jalan yang dia tempuh tadi. Ditanya sama sahabat yang lain, malah ngapain lu muter-muter nggak jelas gitu. Aku pernah melihat Rasulullah SAW di sini melakukan itu tanpa aku tahu apa yang Rasulullah SAW maksud. Jadi kadang-kadang mengikuti Rasulullah SAW itu ya sekedar ngikut Rasulullah SAW saja tanpa kita harus tahu bahwa oh ini fadilahnya apa dan seterusnya. Wallahu a'lam. Gitu Bu Sri. Baik Pak Ustadz. Baik. Yang Mudah-mudahan kedua, bisa monggo. ini. Yang kedua ini soal ditinggikan dan direndahkan ini Pak Ustadz. Ya. Misalnya kita misal ini dalam posisi yang Allah gunakan
mengurus sesuatu gitu Pak Ustadz. Tiba-tiba Allah tidak gunakan lagi gitu ya. Pak Ustadz mungkin tahu ya, dulu saya di OPH seperti apa, sekarang Ya, sama Allah dicopot gitu Pak Ustadz, sepertinya ditaruh di desa terpencil jauh dari masyarakat ini Pak Ustadz, di ya, sini saya ya, gitu. ya. Itu saya pikir, wah ini sedang direndahkan atau tidak gitu ya, terfikir gitu Pak Ustadz. Tapi kemudian saya rubah gitu. Ini dalam rangka bentuk Allah gitu ya, menyelamatkan saya mungkin dari sifat-sifat yang barangkali bisa merugikan saya gitu atau apa. Saya rubah seperti itu, tapi intinya itu sedang direndahkan atau tidak ya Pak Ustadz? Baik, Mohon. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pernah tahu bahwa kita ini direndahkan atau ditinggikan oleh Allah SWT, karena dua kondisi itu bisa terjadi sekaligus. Maka tadi ketika Ustaz Khalis menyampaikan bahwa ini berarti kita harus betul-betul cari ilmu nih. Dan buat orang yang sudah berilmu, jangan juga jumawa. Itu sekaligus gitu. Jadi kena atas bawah itu. Kemudian begitu juga dengan kondisi ketika saya dulu, masya Allah, punya uang yang sangat banyak, punya apa penampilan yang wah luar biasa lah gitu kalau dari zaman dulu itu, apa mau nampil di mana aja, mau makan di mana aja, mau nginep di mana aja gitu, mau itu masya Allah yang namanya dandanan itu Allahu Akbar. Sepatu itu sampai berapa pasang itu saya punya, sampai 12 pasang lebih, yang ada yang wah macam-macam itu ngikutin itu. Tapi ketika itu saya tidak merasa, sekarang saya tidak merasa bahwa itu adalah bagian yang Allah SWT justru merendahkan saya. Karena apa? Banyak maksiat, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, dan seterusnya gitu. Maka itu bagian yang bergelimang dengan glamor hedonism lifestyle itu membuat saya menjadi direndahkan oleh Allah SWT. Maka saatnya saya sekarang meninggikan diri saya sendiri, yaitu dengan cara apa? Banyakin bikin majelis, banyak ngajar, banyak ini, banyak belajar, banyak ini, itu, apa segala macam. Membuat saya akan menjadi dimuliakan oleh Allah SWT karena kemuliaan ilmu yang Allah SWT miliki. Makanya saya tidak pernah menyatakan bahwa orang berilmu itu sebetulnya bukan ilmu dia, ilmu yang datang dari Allah SWT. Maka saya bilang, nggak ada orang pinter itu, yang ada cuma tahu duluan. Gitu. Jadi kalau kita merasa lebih pinter, biasanya nggak lebih pinter, lebih tahu lebih dulu. Orang yang nggak ngaji sama kita, sama orang yang sudah ngaji sama kita, gitu, punya pemahaman yang lebih, levelnya naik. Buat orang yang lain, yang enggak, ya dia enggak merasa bahwa dia dimuliakan. Nah, otomatis apa? Otomatis kita jadi nambah. Berarti apa? Allah tinggikan kita, tapi jangan kemudian kita beranggapan seperti tadi. Saya dong udah ngaji, yang lain mah nggak ngaji. Nah, itu kan bahaya jadi. Gitu. Wallahu a'lam. Bisa. Gitu, Bu Sri. Masya Allah. Baik. Baik Pak Ustadz. Lanjut Barakallah. Ibu, Kalau khair. Ya, Bu Neni silakan. Bu Neni, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah, Ustaz. Ini Ya, Pak, ya. sambil bekerja berangkat. Masya Ini, Allah. Ustaz. Kan hampir sama seperti Bu Sri sih. Jadi kondisi saya ini, apa ya, ada junior saya, nih Ustaz. Saya itu sudah tidak pernah berhubungan secara pekerjaan ya dengan dia ini gitu. Nah, saya tuh sudah introspeksi juga. Nggak pernah ada omongan, nggak pernah ada keterkaitan, rasa-rasanya saya nggak salah nih gitu. Nah, tapi pada suatu hari saya ada menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya. Nah, itu tidak direspon. Kemudian saya kok tidak pernah ada saling sapa gitu. Saya menyapa, dianya cuek gitu. Nah, terus akhirnya tuh saya, astagfirullah, itu jadi saya tuh berpikir, ya udahlah, dia ini loh dulu siapa gitu. Udahlah, yang penting aku nggak nyenggol gitu loh maksudnya. Nah, dari situ saya merasa seperti itu hanya untuk sekedar menenangkan diri saya, supaya saya tuh nggak overthinking gitu, kenapanya gitu. Nah, dalam hal ini apakah ini termasuk salah satu sifat dari iblis ya? Begitu Ustaz. Saya tuh kok
jadi introspeksi, jadi ada kajian ini kok saya apa begitu juga termasuk yang tidak boleh gitu Ustaz. Padahal itu sebenarnya hanya untuk saya sendiri sih, bukan untuk saya ucapkan ke yang lain. Oh ya udahlah ini biar saya begini, toh dia begitu gitu. Enggak, bukan hanya untuk menenangkan diri saya aja. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Menghadirkan kemampuan untuk mengarah itu sebetulnya secara sederhananya kita bisa apa namanya istikharah, minta kepada Allah SWT. Ya Allah, kalau memang ini baik buat saya, maka berikan jalannya dan tenangkan hatiku di situ. Tapi kalau enggak, maka jauhkan saya. Jadi sesederhana itu. Tapi kalau kita merasa bahwa ini adalah bagian yang kemudian kita nggak nyaman sama orang lain atau apa segala macam, sebetulnya lebih kepada kita kokohkan dulu niat kita seperti tadi gitu ya. Kita niatkan dulu kekuatan hati kita gitu. Maka bagian yang seharusnya kita bisa makin sensitif, makin peka kepada apa yang Allah SWT berikan tanda-tandanya kepada kita. Gitu Mbak Nuni. Baik Ustaz. Ya, terima kasih banyak Dengan senang penjelasannya. hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai penutup, Ustaz, ada beberapa chat mungkin bisa dikomentari. Dari mulai doa sampai dari Ibu Yani Hongkong sampai Reni. Dari Ummu Winona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah maha baik, maha hebat ya. Nikmat mana yang engkau dustakan? Ya. Dikatakan Fabi ayya la fi rabbikum tukadziban sampai 31 kali. Ya, Allahu Akbar. Syukran jazakallahu khair atas semuanya. Ya, sama-sama. Wa kadzalik. Mohon maaf lahir batin, sama-sama enggak tahu umur. Oke. Oh, amin amin. Oke, doa yang terakhir insyaallah. Assalamualaikum Uday, mau saran dan nasihat. Uday, saya pernah ajak teman untuk ngaji online di MKI. Lalu teman saya nanya, ngaji online mazhabnya apa? Sampaikan kepada dia mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Apakah mazhab tersebut sampai kepada Rasulullah SAW? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah pasti semua ayat-ayat dan semua hadis-hadisnya memang kita sampaikan dari Rasulullah SAW, nggak ada yang lain. Gitu. Bahkan ketika kita mengupasnya dengan cara yang kemudian memang difahami oleh para sahabat, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini yang dimaksud adalah bersanad, gitu ya. Saya belajar kepada sekitar 86 ustadz yang saya nggak pernah ngecek mereka bersanad atau tidak, tapi kalau saya rasa apa yang dijalankan itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, apa yang misalnya gini, ngomong sunnah tapi nggak ke masjid sholatnya, ngomong sunnah tapi kukunya panjang, ngomong sunnah tapi makan minumnya tangan kiri, ngomong sunnah tapi masih ngerokok, dan seterusnya gitu ya, ngomong sunnah tapi nggak pakai data dan seterusnya, siapapun gitu. Ketika itu yang terjadi, bukan nggak gitu datanya kan, itu bagian yang kemudian ya sudah, saya nggak bisa bicara tentang apapun kecuali saya memang harus menggali dari apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya SAW gitu. Dan itu pun harus dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi misalnya bicara tentang Rasulullah SAW itu contoh ya, Rasulullah SAW itu menjamak sholat duhur dan asar juga maghrib dan isya'nya di Madinah tanpa uzur, tidak dalam keadaan safar, tidak ada hujan. Untuk apa Rasulullah SAW melakukan itu? Maka Ibnu Abbas yang paling tahu tentang hadis itu, dia yang sampaikan, maka beliau menjelaskan. Artinya apa? Pemahaman ini pemahaman siapa? Pemahaman para salafus saleh. Gitu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak ada menyulitkan umatnya. Gitu. Maka kemudian di penjelasannya Al-Mughni nanti dijelaskan bahwa oh boleh melakukan jamak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam konteks ada hajat gitu. Seperti apa? Kemudian misalnya hari ini ada kawinan 2 tempat, yang di sini nyangkut ke sana nyangkut gitu. Bisa asar dulu di sini atau duhurnya tarik ke sana. Maka pilih salah satu yang begitu boleh. Tapi kan nggak tiap hari gitu. Maka ulama menyatakan bahwa
tidak boleh terus-terusan lazim harus dikerjakan di masjid dan harus dikerjakan berjamaah, sehingga tidak menggampangkan sholat jamak duhur asar maghrib isya, duhur asar maghrib isya terus, ya, seperti orang Syiah nanti gitu. Waliyatubillah. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian Bu Reni, oh ya, siap, ini doanya yang diminta ya. Baik, insya Allah saya kirim di grup ya doanya ya, lebih detail ya. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz, dan Bagadalik barakallahu. jamaah semuanya yang ikuti kajian rutin bersama Ustaz Pak Ustadz, boleh Jamal. tanya satu, Mudah-mudahan Pak Ustadz? Boleh Allah. Bu, silakan Bu. Maaf sebelumnya, bukannya untuk merendahkan siapa aja ya. Ini Pak Ustadz, saya sholat di masjid. Terus lagi sholat berjemaah, tiba-tiba ada seseorang datang di samping saya sholat. Nah, seseorang ini, aduh maaf ya, gimana? Dia berpakaian perempuan, tapi dia sebenarnya laki-laki, Pak Ustadz. Terus gimana ya sholat saya, Pak Ustadz? Maksudnya Ibu Sekian, Pak Ustadz. berimam dengan dia atau berjamaah? Enggak, saya berjemaah dengan imam dari Mesir gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang di samping saya sholat gitu. Tapi dia ini laki-laki, tapi berjubah perempuan gitu, Pak Ustadz. Dan sholatnya di samping saya. Yang ditanyain Gimana apa ya? tuh, Pak Dia Ustadz? khunsa. Unsanya apa, Mas? Khunsa itu apa? Di kita waria. Iya. Oh, ya. Terus gimana sholat saya dan gimana sikap saya gitu, Pak Ustadz? Dan Iya. apakah sholat saya itu batal karena kan bersinggungan, Pak Ustadz, bersampingan? Iya, Sekian, Pak Ustadz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Kalau hanya bersebelahan, kemudian tidak ada sentuhan, maka ya tidak ada masalah dengan itu. Gitu. Bahkan ketika misalnya kesenggol gitu ya, kita lagi tawaf, kesenggol, maka menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, senggolan yang seperti itu tidak kemudian lantas menjadikan seseorang batal, karena sejatinya yang dimaksud dengan bersentuhan di surah 19 ayat 20 itu adalah bagian yang kemudian disebut sebagai persetubuhan, ya, atau bersebadan. Maka insya Allah kalau cuma sebelahan saja, insya Allah nggak ada masalah. Terus bagaimana sikap kita? Kalau memang kita bisa mendakwahinya, dakwahi saja. Gitu. Kalau memang nggak bisa, ya hindari saja. Kita bisa cari tempat yang lain, gitu misalnya. Wallahu a'lam. So, gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas ya. Sudah jam 7 Ustaz. Masya Allah. Baik. Dan Ustaz ada biasa, kalau jam 7 udah ada kegiatan lagi Ustaz ya. Siap-siap yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, atas semua keterlibatan jamaah dan dukungan terhadap kegiatan dakwah MKI yang sudah rutin berinfak tiap pagi, dan ini menjadi sebuah amal rutin, amal istiqomah. Mudah-mudahan sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Al-Ahqaf kan, orang yang istiqomah itu wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya, tidak ada rasa takut, rasa sedih, dan mudah-mudahan ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء
العالمين